Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hai, annyeonghaseyo. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Ramadhani dengan nomor induk mahasiswa 2022101179. Nah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio. Jadi, di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis-jenis investasi beserta keuntungan dan kerugiannya. Oke, jadi tonton sampai selesai ya, teman-teman. Oke. Nah, jadi jenis-jenis investasi yang pertama itu adalah tabungan. Nah, apa sih keuntungan dari tabungan itu? Nah, yang pertama itu dapat diambil kapan saja dan tidak memiliki resiko. Nah, yang kedua, transaksinya mudah. Saja tabungan ini memiliki kerugian. Nah, yang pertama, kerugiannya itu uang dapat diambil dengan mudah berkurang karena dapat diambil kapan saja dengan mudah. Nah, yang kedua, bunga tabungannya kecil. Jadi, seperti itu ya. Nah, jenis-jenis investasi yang kedua yaitu ada deposito. Nah, keuntungannya deposito apa saja sih? Nah, yang pertama, keuntungannya tuh resikonya sangat rendah. Nah, yang kedua, bunga yang dapat diterima lebih besar dibandingkan dengan tabungan jasa. Tabungan biasa maksudnya, maaf. Tentu saja memiliki kerugian seperti tabungannya. Yang pertama itu keuntungan atau bunga yang diterima lebih sedikit bila dibandingkan dengan jenis investasi lain yang berhadapan langsung dengan risiko pasar. Nah, jadi itu investasi yang ketiga yaitu ada namanya reksadana. Nah, reksadana ini memiliki keuntungan yang pertama, tidak perlu memiliki banyak pengetahuan karena dikelola oleh manajer investasi. Nah, yang kedua, itu keuntungannya karena diinvestasikan ke banyak tempat, maka bila terjadi kerugian di satu tempat bisa tertolong di tempat lain yang mungkin menghasilkan keuntungan. Nah, tentu saja memiliki kerugian. Yang pertama, kerugiannya itu adalah bagi sebagian orang karena tidak dikelola sendiri sering tidak puas dengan hasilnya. Artinya orang ini ingin mendapatkan lebih itu. Dan yang kedua itu keuntungan lebih sedikit dibandingkan dengan saham dan ada biaya yang dikeluarkan untuk mengelolanya. Begitu. Nah, jadi jenis-jenis investasi yang keempat itu ada namanya obligasi. Nah, obligasi ini memiliki keuntungan yang pertama memberikan pendapatan tetap, fixed income berupa kupon. Nah, yang kedua, keuntungan atas penjualan obligasi capital gain. Tuh. Nah, kekurangannya tentu saja ada. Yang pertama, risiko perusahaan tidak mampu membayar kupon obligasi maupun risiko perusahaan tidak mampu mengembalikan pokok obligasi. Nah, yang kedua, risiko tingkat suku bunga atau interest rate risk. Jenis investasi yang kelima itu adalah saham. Nah, siapa sih yang nggak tahu saham? Nah, saham ini tentunya memiliki keuntungan dan kerugian. Nah, keuntungannya itu yang pertama, dapat mendatangkan keuntungan yang sangat besar bila harga sahamnya naik. Tentu saham memiliki kerugian kan. Nah, kerugiannya itu yang pertama, resiko kehilangan modal jika perusahaan bangkrut atau failing. Nah, itu modal kalian langsung hangus terbakar dan kalian nggak dapat apa-apa jika perusahaannya bangkrut. Nah, yang kedua, resiko kehilangan juga terjadi jika harga saham turun. Nah, tentu jika harga saham naik, pendapatan kalian juga akan naik. Tapi ketika sahamnya itu turun atau anjlok kayak gini, nah itu kalian bisa kehilangan modal segala macamnya. Nah, yang terakhir dan yang keenam jenis-jenis investasi ada namanya properti. Nah, properti ini memiliki keuntungan resikonya kecil. Yang kedua, dapat disewakan sehingga dapat memberikan penghasilan tambahan. Nah, tentu saja memiliki juga kerugian sama seperti yang lain kan. Nah, kerugian properti yang pertama membutuhkan modal yang besar untuk membeli rumah atau tanah.
kedua, properti bukan aset yang diliquid, karena tidak mudah untuk menjualnya bila suatu saat membutuhkan uang. Jadi misalnya nih, kayak tanah atau rumah kan, kalian jual, belum tentu langsung punya pembeli kan. Pasti pembelinya mikir panjang atau perlu perbincangan lebih lanjut. Bisa jadi orangnya jadi beli ataupun enggak. Jadi gitu. Oke, sekian dari saya. Itulah jenis-jenis investasi, kekurangan serta kelebihan yang bisa saya sampaikan. Jadi bila ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.